Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru PAUD di Kabupaten Jember, Kepala Sekolah, beserta Bapak Ibu penilai yang berbahagia, sehat walafiat pada pagi hari ini. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu kita sudah bisa bagaimana cara login dan unduh raport pendidikan. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data pada satuan pendidikan, khususnya adalah PAUD. Di mana pada pagi hari ini nanti kita akan membahas dua pokok bahasan. Yang pertama yaitu memahami rapor pendidikan, dan yang kedua adalah eksplorasi rapor pendidikan. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya akan kita bahas bagian yang pertama, yaitu memahami rapor pendidikan. Sebentar, saya slideshow. Nah, rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data pada satuan pendidikan, khususnya PAUD. Pertama, kita akan memahami apa itu rapor pendidikan. Ya. Jadi Bapak Ibu, rapor pendidikan yang Bapak Ibu dapatkan merupakan laporan komprehensif yang didapat dari hasil asesmen nasional, ya, karena di PAUD belum ada asesmen nasional, ya, dan data lainnya. Nah, ini data lainnya nanti yang ikut pada rapor pendidikan PAUD, yang memberikan informasi tentang capaian satuan pendidikan dan daerah dari aspek input, proses maupun output. Jadi Bapak Ibu, rapor pendidikan nanti menggambarkan bagaimana satuan dari lembaga Bapak Ibu, ya, potret dari lembaga Bapak Ibu. Nah, untuk apa rapor pendidikan? Rapor pendidikan digunakan sebagai sumber data bagi satuan pendidikan dan daerah untuk meningkatkan layanan satuan pendidikan dan daerah dalam melakukan perencanaan berbasis data. Ya, jadi Bapak Ibu, fungsi atau kegunaan dari rapor pendidikan adalah untuk peningkatan layanan satuan pendidikan dalam melakukan perencanaan berbasis data. Satuan pendidikan dan daerah juga dapat menggunakan sebagai sumber data lain di luar rapor pendidikan dalam perencanaan yang dilakukan. Jadi selain rapor pendidikan, Bapak Ibu di satuan pendidikan dalam perencanaan berbasis data atau dalam membuat RKS juga bisa menggunakan sumber data yang lain selain dari rapor pendidikan. Nah, dari mana sumber data rapor pendidikan kita? Ya. Sumber data rapor pendidikan yang pertama berasal dari asesmen nasional atau AN. Ini digunakan untuk jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK. Ya, kalau di PAUD belum ada asesmen nasional karena siswanya masih belum mampu untuk melaksanakan atau mengerjakan asesmen nasional yang sudah berbasis pada CBT. Sumber data yang kedua adalah dari Dapodik. Nah, makanya Bapak Ibu, kenapa Dapodik setiap semester atau bahkan setiap awal tahun itu harus diupdate, ya, karena ini sebagai salah satu sumber data dari rapor pendidikan satuan pendidikan kita. Yang kedua dari BPS, yaitu Badan Pengembangan Statistik, ya. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata dari Badan Pengembangan Statistik juga diambil untuk menggambarkan bagaimana rapor pendidikan kita. Kemudian
Selanjutnya adalah data dari GTK. Jadi Bapak Ibu dalam mengupdate atau dalam melakukan pembenahan data ya, khususnya di Dapodik maupun di GTK, itu harus benar-benar sesuai dengan data GTK yang ada ya, guru dan tenaga kependidikan yang ada. Jadi usahakan sejujur-jujur mungkin dalam memasukkan data ini. Kemudian bagi SMK ya, ada tambahan data lain yaitu sebagai tracker study ya, yaitu jejak lulusan dari SMK itu kemana, ke dunia kerja ataupun meneruskan kuliah, serta data lainnya yang relevan. Nah, data-data inilah nanti yang dijadikan satu, digabung, diolah, yang akhirnya muncul rapor pendidikan satuan pendidikan kita. Nah, untuk apa sih rapor pendidikan satuan ini? Rapor pendidikan digunakan sebagai evaluasi sistem pendidikan, baik itu internal maupun eksternal. Ya, jadi sekali lagi, rapor pendidikan digunakan sebagai evaluasi sistem pendidikan, baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, secara internal digunakan oleh sekolah dan oleh daerah, yang disebut sebagai evaluasi diri sekolah dan evaluasi diri daerah. Sedangkan yang kedua adalah digunakan untuk evaluasi eksternal. Ya. Jadi Bapak Ibu, data-data dari rapor pendidikan kita itu sebagai dasar ya, sebagai salah satu dasar untuk akreditasi sekolah kita. Jadi Bapak Ibu yang sudah akreditasi ya, jika masa akreditasi telah habis, maka BAN PDM akan melihat rapor pendidikan kita. Di rapor pendidikan kita itu apakah ada sesuatu yang berubah secara signifikan atau tidak. Kalau rapor pendidikan kita tidak ada sesuatu yang berubah secara signifikan, maka akreditasi secara otomatis akan diperpanjang. Nah, selain itu, evaluasi eksternal yang kedua yaitu sebagai standar pelayanan minimum yang ada di sekolah kita ya. Ini akan dinilai bagaimana standar minimum sekolah kita. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, rapor pendidikan dibangun dengan struktur input, proses, dan output ya. Jadi ada input, ada prosesnya, ada outputnya, sehingga dapat dipahami keterhubungan antara indikator data PAUD yang tersedia di rapor pendidikan. Jadi Bapak Ibu, lembaga kita tidak lepas dari yang namanya input, proses, dan output ya. Output yang diharapkan apa? Tingkat capaian perkembangan anak ya, karena kita ada di PAUD, serta pemerataan akses dan kualitas layanan PAUD. Bapak Ibu, tingkat capaian perkembangan anak ya, ini berada di dimensi A, di mana tingkat capaian ini ya Bapak Ibu lakukan biasanya bersamaan dengan puskesmas atau bidan desa setempat ya, dalam mengetahui atau dalam mengawal perkembangan anak ya, baik itu dari berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, dan seterusnya ya. Ya, perkembangannya akan terus dipantau. Selain itu, output yang diharapkan terjadi pemerataan akses dan kualitas layanan PAUD. Jadi harapan pemerintah Bapak Ibu, layanan PAUD yang berkualitas dapat dilayani di seluruh wilayah atau daerah yang ada di Indonesia. Ini harapannya seperti itu. Nah, ini penilaiannya ada di dimensi B. Kemudian proses Bapak Ibu. Nah, proses ini mencangkup apa? Mencangkup kualitas lingkungan belajar PAUD. Bagaimana
kondisi sekolah kita, baik itu sarprasnya ataupun kualitas proses pembelajarannya ya. Bapak Ibu gurunya sudah bisa melakukan pembelajaran berdiferensial atau belum, Bapak Ibu gurunya sudah mempunyai strategi metode pembelajaran yang sesuai dengan anak usia dini atau belum. Nah, ini akan dibaca pada standar prosesnya ya, pada rapot pendidikan ya, di mana ada kualitas proses pembelajaran dan kualitas pengelolaan satuan pendidikan. Kualitas pembelajaran ini nanti yang dinilai adalah guru-gurunya, sedangkan kualitas pengelolaan satuan pendidikan ini yang akan dinilai adalah kepala sekolahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah proses inputnya ya, input ya, ini mencakup jumlah, distribusi dan kompetensi PTK ya. Jadi bagaimana ketersediaan PTK yang ada di sekolah tersebut, mencukupi apa tidak, bagaimana kompetensinya, sudah sesuai dengan S1 PAUD atau belum, sudah sesuai dengan guru yang dibutuhkan atau belum, begitu juga tenaga kependidikannya. Nah, ini ada di dimensi C. Nah, di sini catatannya Bapak Ibu, catatan untuk perencanaan tahun 2024 ya, indikator dalam dimensi A atau capaian perkembangan anak belum ada di tahun 2024 ya. Ini Kemendikbudristek mengikuti mekanisme pengukuran yang disepakati lintas sektor untuk mengukur keluaran dari PAUD sebagaimana Perpres 60 tahun 2013 ya, PAUD HI ya, ini bacanya PAUD HI bukan PAUD ya, pengembangan anak usia dini holistik integratif ya. Nanti kapan-kapan akan kita bahas apa itu PAUD HI, karena apa, di bawah masih terjadi miskonsepsi tentang PAUD HI. Ada yang mengatakan PAUD HI itu pendidikan anak usia dini holistik integratif, itu salah. Yang betul adalah pengembangan anak usia dini holistik integratif ya. Nanti akan kita bahas dalam tutorial video yang lain. Kemudian pada tahun 2024 hasil survei lingkungan belajar dapat digunakan untuk proses perencanaan berbasis data melalui platform rapor pendidikan. Nah, ini nanti yang akan kita bahas juga pada video yang lain. Nah, indikator PAUD pada area output terdiri dari dimensi B, di mana pada dimensi B pemerataan ke akses yang berkualitas yang terdiri dari indikator level 1 ada 5 ya, angka partisipasi murni, APK 3-6 berdasarkan kelompok gender, kemudian angka partisipasi sekolah dan proporsi jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B serta kesenjangan APS 5-6 tahun berdasarkan kuintil status sosial ekonomi. Jadi Bapak Ibu, pada indikator level 1 ini ada yang diberi garis kotak merah, ada yang tidak. Nah, yang diberi garis kotak merah ini sebagai indikator prioritas SPM, standar pelayanan minimal yang ada di daerah atau rapor pendidikan daerah. Jadi alhamdulillah untuk Kabupaten Jember angka partisipasi sekolah ini sudah berada pada taraf sedang atau di rapot itu berwarna kuning, sedangkan proporsi jumlah satuan PAUD yang terakreditasi B itu juga masih berwarna kuning atau standarnya sedang. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita tingkatkan lagi. Catatan untuk B8, di mana indikator akreditasi digunakan sebagai proksi kualitas layanan secara keseluruhan dan instrumen akreditasi saat ini sudah selaras dengan indikator rapor di tingkat satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang tahun ini akan akreditasi sebagai sekolah saya saran, dan mudah-mudahan nanti semua yang belum akreditasi di tahun ini bisa terakreditasi. Mohon seyogyanya khususnya yang ada di
satuan PAUD ini, baik itu SPS, KB, dan TK, ya bisa dimaksimalkan dengan pendampingan dari Bapak Ibu penilai dan pengawas sehingga bisa mendapatkan nilai B. Harapan kita seperti itu. Nah, selanjutnya adalah indikator PAUD pada area input yang terdiri dimensi C. Ya, di dimensi C adalah jumlah, distribusi, dan kompetensi PTK. Dan di sini ada satu yang diberi kotak warna merah, yaitu C1, proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1 D4. Alhamdulillah di rapot pendidikan daerah kita untuk proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1 D4 PAUD sudah mencapai standar baik, yaitu sudah berwarna hijau. Nah, mudah-mudahan yang belum S1 segera bisa menyesuaikan sehingga nanti proporsi ini akan semakin bagus dan minimal dipertahankan. Kemudian data indikator PAUD pada area proses terdiri dari dimensi D, ya. Ada kualitas proses pembelajaran. Ini Bapak Ibu yang dikotakin warna hitam ini, ya, adalah indikator prioritas tambahan, ya, di mana pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini dan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi. Jadi ini Bapak Ibu mohon untuk pendekatan pembelajaran yang dibutuhkan oleh anak-anak kita dalam membangun fondasi kemampuannya, dalam membangun kemampuan fondasinya, ya, bisa terus kita tingkatkan. Salah satunya nanti yaitu melalui Kombel. Jadi Bapak Ibu, tugas dari Kombel nanti sebetulnya berada di area proses ini, ya, khususnya berada di area proses ini. Jadi dengan adanya Kombel nanti harapan kita dari Dinas Pendidikan bahwa kualitas pembelajaran yang ada di PAUD bisa semakin meningkat, ya, baik itu dalam hal pendekatan, strategi maupun metode pembelajaran yang digunakan oleh Bapak Ibu guru PAUD semua. Nah, indikator proses yang lain yaitu berada di dimensi E, yaitu kualitas pengelolaan satuan pendidikan. Nah, ini ditujukan kepada pengelola, baik itu yayasan maupun kepala sekolah, ya. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah khususnya, ya, dan didukung oleh Bapak Ibu yang mempunyai yayasan di PAUD ini, monggo betul-betul diperhatikan pada area proses ini, yaitu pada dimensi kualitas pengelolaan satuan pendidikan yang terdiri dari E2, lingkungan belajar yang aman dan menjaga keselamatan peserta didik, ya. Jadikan sekolah kita sekolah yang aman bagi anak, ya. Sekolah aman bagi anak sudah ada bukunya Bapak Ibu, monggo dibaca lagi, dilihat lagi untuk bisa diimplementasikan di lembaganya masing-masing. Kemudian lingkungan belajar yang kondusif, ya, ciptakan lingkungan belajar yang kondusif Bapak Ibu. Karena apa? Beberapa waktu lalu saya itu berkunjung ke suatu sekolah PAUD, ya, dimana di sana itu ada siswanya sebanyak hampir 150-an anak, ya. Sementara ruang belajarnya itu hanya ada 6. Bapak bayangkan kalau Bapak Ibu berada di kelas tersebut, kira-kira kerasan enggak? Nah, ini monggo nanti Bapak Ibu kepala sekolah dan yayasan bisa menyampaikan ini kepada orang tua, ya, orang tua. Nah, disinilah E6 perlu Bapak Ibu maksimalkan kegunaannya, ya. Ya. Nah, ya, yang E6 ini kemitraan dengan orang tua wali, ya. Nah, monggo ini kepiawaian dari Bapak Ibu kepala sekolah dan dari Bapak Ibu ketua yayasan, ya, untuk bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan orang tua siswa dalam memenuhi kebutuhan
putra-putrinya. Kemudian yang E7 adalah penyediaan layanan holistik integratif untuk memantau kebutuhan esensial anak di usia dini. Nah, ini Bapak Ibu, sekolah harus bisa bekerja sama dengan OPD lain. Dalam hal ini kalau di sekolah itu bisa kerjasama dengan puskesmas, bidan desa, kemudian bapak kepala desa, ya ibu PKK, kemudian Bunda PAUD desa, ya, untuk menyediakan layanan yang holistik integratif yang memantau kebutuhan esensi anak di usia dini. Nah, sedangkan untuk indikator level 1 yang lain nanti bisa Bapak Ibu lihat. Bab 2, eksplorasi plafon raport pendidikan. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya karena baterai dari laptop ini habis. Insya Allah akan kita lanjutkan pada bagian yang kedua dalam hal eksplorasi platform raport pendidikan untuk satuan pendidikan. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan tentang rapor pendidikan yang ada di dalamnya, ya, penjelasannya, baik itu input, proses, dan outputnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.